Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Jen's Classic Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang writing an abstract. So what is an abstract? Jadi abstract itu berasal dari kata abstractum, which means condensed form of a longer piece of writing. Atau dengan kata lain itu adalah semacam kesimpulan dari penemuan yang penemuan dari eksperimen kita ataupun penelitian kita tentunya. Dan biasanya terdiri 100 sampai 300 kata. Atau kadang bisa ada yang lebih panjang dari itu. Nah, what is an abstract used for? Jadi biasanya ini pembaca untuk memutuskan apakah dia akan membaca hasil karya seseorang ataupun misalnya skripsi ataupun jurnal, biasanya mereka akan membaca abstrak dulu untuk menentukan apakah perlu dibaca atau tidak. Jadi tentunya kegunaan abstrak adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa isi dari karya tulis kita. Abstrak yang bagus akan menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu why did you do this study or project, kemudian what did you do and how, kemudian what did you find, kemudian what are the advantages of using the method and how well does it work. Dengan kata lain, pertanyaan ini juga akan membantu kita, juga bisa kita jadikan guideline untuk membuat abstrak yang bagus. Maka dalam abstrak tersebut harus ada alasan kita melakukan penelitian, kemudian bagaimana kita melakukannya, dan apa yang kita temukan, dan kita memakai metode apa dan kenapa, dan bagaimana itu bisa bekerja dengan baik. Nah, what should and shouldn't we have in an abstract? What should we have in abstract? Kita bahas dulu ini. Yang pertama, kita harus punya a simple opening sentence, jadi bisa 1, bisa 2, yang menjelaskan atau memberikan gambaran umum tentang topik dari penelitian kita. Dengan kata lain, kita harus ada background ataupun atau kita juga sebut sebagai introduction. Ya, istilahnya kayak mukadimah atau basa-basi dikit lah. Yang kedua, kita harus punya 1 atau 2 kalimat yang menjelaskan tujuan dari penelitian kita. Kita sebut dengan aims atau objective. Kemudian 1 atau 2 kalimat yang menjelaskan bagaimana kita melakukannya, yaitu method. Dan kemudian 1 atau 2 kalimat yang menjelaskan penemuan kita, apa yang telah kita temukan, yaitu result. Kemudian summarize the principal findings or recommendation. Jadi ada conclusion dan juga recommendation. Nah, ini dengan kata lain kita di abstrak akan memiliki namanya background, aims, method, results, dan conclusion, dan juga recommendation. Nah, tapi tidak selalu yang namanya introduction ini harus ada. Nah, biasanya ini di bidang teknik ataupun MIPA biasanya mereka tidak memakai yang namanya introduction dan recommendation. Biasanya introduction dan recommendation biasanya dalam bidang-bidang ilmu sosial biasanya. Jadi kalau untuk yang ilmu non-sosial seperti teknik dan MIPA, mereka langsung saja ke purpose, methodology, result, and conclusion. Jadi background itu optional. Now, what shouldn't we have in an abstract? Jadi dalam abstrak tidak boleh ada graphical image, number tables, kemudian compounds yang tidak kita jelaskan apa itu, ataupun misalnya memakai singkatan yang tidak universal. Jadi harus jelas. Semoga paham bagaimana menulis abstrak, dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya, yaitu Tenses in an Abstract. Jadi belepotan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.